Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman mahasiswa, ketemu lagi saya di Ekonomi Kreatif. Kali ini kita akan bahas pemikiran kota kreatif. Oke, Ekonomi kreatif ini punya peranan ruang, dan kota kreatif ini dalam pengembangan ekonomi kreatif itu seperti apa. Jadi sebagaimana ekonomi kreatif dan industri kreatif ya, ini merupakan gagasan-gagasan yang dinamis. Kemudian demikian juga gagasan mengenai kota kreatif. Jadi secara pemikiran kota kreatif itu mulai dari gagasan mengenai diperlukannya ekologi kreatif, kemudian demografi kreatif, keterkaitan kota dan kreativitas, hingga diciptakannya indeks pengukuran kuantitatif akan tingkat kreativitas sebuah kota. Ini merupakan evolusi pemikiran yang hingga saat ini masih terus dikembangkan. Jadi dengan adanya kebutuhan tadi ya, pemikiran kota kreatif, ada ekologi, ada demografi, keterkaitan dengan sumber daya manusianya, sehingga membentuklah sebuah lingkup ya, sehingga bisa ada wilayah, cakupan, kemudian identitas. Nah, muncullah namanya kota kreatif. Nah, faktor apa saja yang menjadi kunci perkembangan ekonomi kreatif? Nah, menurut Hawkins ini ada 6. Yang pertama, kebebasan berbicara, kemudian berekspresi dari suatu negara, termasuk tingkat dan jenis sensor yang diberlakukan di pemerintah. Ini termasuk dalam faktor kunci. Yang kedua adalah tingkat pendidikan masyarakat. Bagaimana pendidikan masyarakat itu juga diperhatikan oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah mereka. Kemudian yang ketiga, budaya kolaborasi dari pelaku, kemudian termasuk lintas bidang yang ada di dalamnya ya. Kemudian wawasan manajemen dan kewirausahaan bagi atau dari para pelaku. Biasanya di sini adalah pelaku industri kreatif, masyarakat, termasuk juga pemerintahnya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana geliat kotanya, termasuk bagaimana kota diperlakukan sebagai pusat budaya dan seni, atau mungkin identik dengan kreatif apa di sana gitu ya. Nah, yang terakhir adalah akses internet yang memadai, termasuk kecepatan, pemerataan aksesnya itu seperti apa. Karena saat ini semua perkotaan ataupun ilmu pengetahuan dan kemajuan semuanya itu tidak bisa lepas dari teknologi, sehingga internet ini menjadi salah satu indikator atau faktor kunci dari perkembangan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya adalah pokok-pokok pemikiran mengenai ekonomi kreatif, kota kreatif, menurut Charlie Landry. Jadi makna kreativitas ini seringkali dibatasi ya oleh asosiasinya yang kental terhadap seni, kemudian orisinalitas. Nah, melihat masalah dari sudut yang berbeda, kemampuan berpikir dari prinsip dasar, kemampuan memvisualisasi dan berimajinasi ini mengenai skenario ke depan dan solusi dari masalah. Jadi mengenai kota kreatif ini seringkali ini di cakupannya terbatas oleh asosiasinya. Ternyata tidak juga ya, karena banyak. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri ini sudah ada 5 kota yang sudah termasuk dalam kota kreatif dunia gitu ya. Nah, seni bukanlah sebuah kategori khusus, melainkan suatu kemampuan untuk menginterpretasikan dunia secara kreatif dan menyelesaikan masalah melalui keterampilan. Nah, ini menurut si Charlie ada 2 pokok pikiran itu gitu ya. Nah, selanjutnya tentang kota kreatif. Kota kreatif ini adalah sebuah area berarti ya cakupannya, dengan batas geografis yang memiliki karakteristik alam tertentu. Jadi punya karakter tertentu, ada wilayah, ada batasan. Kemudian sebuah artefak yang merupakan lingkungan dan infrastruktur yang dibangun oleh manusia. Jadi ada cakupan wilayah tadi, lingkungan, kemudian termasuk juga infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah, oleh manusianya. Gedung-gedung, tempat pertemuan, rumah, dan lain sebagainya. Kemudian atau sebuah komunitas dari orang-orang sebagai organisasi yang hidup dengan karakteristik tertentu dan terlibat dalam dinamika sosial dan ekonominya.
Jadi kalau kita lihat dari orang-orangnya, ya ini sebagai organisasi yang hidup dengan karakteristik tertentu, kemudian terlibat dalam dinamika sosial ekonominya. Jadi ada kehidupan sosialnya, ya. Kemudian ada juga kehidupan ekonominya, berbisnis. Kemudian atau sebuah tempat, kelompok-kelompok masyarakat dan sistem aktivitas ekonomi yang diatur oleh prinsip dan peraturan yang disepakati bersama. Jadi biasanya di kota itu aturannya seperti apa, etikanya seperti apa, budayanya bagaimana. Nah, ini meskipun mungkin tidak secara eksplisit teratur gitu ya, tidak secara tertulis teratur, tapi menjadi sebuah budaya. Biasanya seperti itu. Nah, kelompok-kelompok masyarakat ini sangat-sangat menjunjung tinggi budaya ini, nilai-nilai ini gitu. Sehingga mereka hidup dengan teratur. Gitu. Ini definisi dari kota kreatif. Nah, indeks kota kreatif secara umum ini berfokus pada dua hal pokok. Yang pertama, mengukur jumlah kekayaan kebudayaan dan kreativitas, misalnya di Florida ya, Creativity City Index. Kemudian yang kedua adalah penghitungan perkembangan fasilitas kota, kemudian inovasinya, ketersediaan infrastruktur telekomunikasinya, kemudian juga tentang industri kreatifnya dan integrasi kotanya seperti apa. Nah ini, jadi indeks kota kreatif bisa dinilai sebagai kota kreatif itu ada dua indikator atau fokus utamanya. Ya. Nah, kalau kita lihat di 2019 ini data sebenarnya ada ini ya, lama ya. Ini saya ambil dari UNESCO Cities of Design ini. Ada sekitar 40 kota kreatif dari 31 negara di tahun 2019. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, termasuk di Indonesia sendiri, ini ada 5 kota yang saat ini sudah tercatat menjadi atau diakui oleh UNESCO sebagai kota kreatif. Jakarta dengan kota literatur, kemudian Bandung kota desain, ya, Pekalongan kota kriya dan seni rakyat, termasuk batik di sananya ya. Kemudian juga Surakarta, ini kota kriya dan seni rakyatnya. Ambon kota musik. Jadi Jakarta, Bandung, Pekalongan, Surakarta, Ambon ini menjadi kota kreatif dunia. Terima kasih. Lebih lanjut kita akan bahas di ruang kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.